IP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas lagi soal UTBK 2022 untuk subtes bahasa Inggris. Nah, di subtes bahasa Inggris ini ternyata soalnya nih akan lebih banyak reading comprehension, atau sebenarnya sih semuanya reading comprehension ya. Jadi kita nggak fokus ke struktur lagi. Nah, di sini kalau udah ada teks atau bacaan seperti ini, kita fokusnya nggak usah di sini ya teman-teman ya, kita langsung baca aja soalnya. Nah, langsung deh di sini ada what is the main information of the text. Dia nanyain tentang main information, artinya informasi utama ya. Atau sebenarnya simpelnya kita disuruh nyari ide pokok atau gagasan utama. Nah, buat nyari ide pokok ya, cara yang paling sering digunakan adalah kita mencari dulu nih kalimat utamanya itu di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau misalnya kita udah tahu caranya, tinggal kita lihat aja di sini ya. Nah, ini kan bentuknya kayak begini ya, bukan yang paragraf yang biasanya kita lihat kan. Biasanya kan kalau satu paragraf tuh ada beberapa kalimat. Kalau ini setiap kalimat nih dia dibedakan lagi gitu ya, di enter gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini ya sebenarnya lebih gampang. Kita tinggal cari kalimat yang paling pertama. Ya, pasti kan adanya di sini kan. Ini kalimat pertama nih, dari more than sampai ke containers ya. Ya udah, kita ini baca terus kita ambil kesimpulannya dari kalimat yang panjang ini tentang apa. Oke, coba kita lihat di sini. More than 50,000 people have signed an online petition. Jadi lebih dari 50.000 orang itu udah menyetujui ya petisi online tentang apa nih ya, masalah Food and Drug Monitoring Agency atau BPOM, tentang ini nih katanya, a label that warns consumers of the dangers of bisphenol. Oke, ini jadi ngomongin tentang masalah label ya, label peringatan ya untuk kita konsumen tentang bahayanya ini bisphenol A atau BPA, BPA gitu ya. Ini adalah chemical compound often found in gallon 19-liter plastic water containers. Jadi ini adalah zat yang berbahaya. Nah, di sini kita ngomongin tentang label peringatan untuk si water containers atau wadah air atau air yang istilahnya dalam kemasan atau yang berwadah gitu ya. Kalau di sini dia ngomongnya tentang galon air. Oke, berarti ini kan ngomongin tentang petisi online ya. Ya udah, kita lihat aja langsung di sini. Ada nggak sih yang ngomongin tentang petisi? Gitu kan? Kalau kita lihat di sini, yang atas sudah nggak ada tentang petisi, ya kan? Yang B juga nggak ada. Nah, ini ada petisinya, yang C. Nah, kita lihat lagi yang D nggak ada. Yang E juga nggak ada, meskipun di sini ada BPA ya, tapi ini bukan ngomongin tentang si petitionnya, dan ini juga sebenarnya fokusnya bukan ke GLPPI-nya ya, tapi ke BPOM kan tadi ya di sini nih yang pertama. Oke, nah berarti ya udah langsung sebenarnya kita bisa ambil jawabannya C. Tinggal kita cek and recheck lagi kalau misalkan kurang percaya diri ya. Jadi ada kata-kata thousands in Indonesia sign petition urging warning label for toxic chemical in water containers. Jadi ribuan orang di Indonesia sudah menyetujui atau menandatangani gitulah ya petisi tentang ini permasalahan label peringatan dari zat-zat yang berbahaya di air berwadah, atau bisa juga kita sebutnya tuh wadah airnya gitu, kayak kemasan air gitu ya, seperti itu ya, intinya ada label peringatannya lah gitu. Oke, jadi ini masih sama banget kan kayak kalimat pertama tadi. Nah Kak, kalau misalkan kita mau ngecek kalimat pertama sama kalimat terakhir boleh nggak sih? Boleh aja. Kalau kalian cek lagi ini di kalimat terakhirnya dia masih ngomongin hal yang sama kok. Dia ada kata-kata it also cited information obtained from other studies conducted by international organization. Jadi mereka juga mengutip informasi lain gitu ya dari penelitian di badan internasional tentang apa nih? The usage of refillable water containers. Jadi dia ngomongin tentang penggunaan wadah air yang bisa direfill, yang bisa digunakan kembali gitu ya, dengan bahannya itu polikarbonat. Nah, ini ternyata doesn't increase BPA, tidak meningkatkan BPA atau zat yang berbahaya tadi ya di air tersebut. Jadi ini masih ngomongin tentang BPA-nya ya, masih ngomongin tentang toxic chemical-nya dan tentang water containers ya. Jadi masih ngomongin ide pokok yang sama. Gitu ya, itu untuk ngeceknya ya teman-teman ya. Oke? Sip, kita lanjut ke soal berikutnya, masih dari teks ini juga.
Kalau yang ini lebih ke informasi detail ya atau rinci. Who are at a higher risk as government system of eliminating harmful substances is still developing. Oke, ini tuh intinya dia ngomongin siapa yang punya resiko lebih tinggi ya di sistem pemerintahan sekarang gitu ya. Maksudnya mungkin kebijakannya untuk eliminating harmful substances, untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya ya dalam masa perkembangan ini. Jadi siapa yang paling beresiko lah, ini kan tadi dia ngomongin tentang label peringatan kan, ya kan, di air nih harus ada label peringatannya di kemasan airnya. Nah kira-kira siapa yang paling beresiko kalau misalkan label itu tuh ternyata nggak digunakan dengan baik. Nah ya udah kita cari aja nih tentang higher risk kan. Nah ini teman-teman cek aja, ini ada risk ya. Ini juga bawahnya ada risk kan, higher risk nih yang bawah. Berarti ada di sini jawabannya. Tinggal kita cek kalimatnya dari sini. Infants and young children are at a higher risk tuh. Bayi ya, infants itu bayi ya, dan anak-anak yang masih muda, yang masih kecil itu punya resiko lebih tinggi ya di dalam sistem ini, di mana dia akan menghilangkan zat-zat yang berbahaya tersebut. Jadi ini masih dalam perkembangan lah istilahnya gitu ya. Misalkan mereka mungkin belum dapetin kebijakan yang pasti, terus juga kan kalau anak-anak dia lebih rentan juga resikonya gitu. Makanya yang paling punya resiko tinggi itu adalah anak-anak dan juga bayi gitu. Jadi jawabannya udah langsung aja kita D gitu ya. Next, yang bawah nih main information juga. The main information of the text will be closely related to. Sebenarnya ini informasi utama juga ya, tapi kalau kita lihat ABC-nya ini kan singkat. Berarti ini tuh ngomongin apa? Topik. Kalau topik ini ya tadi kan udah ada nih, yang ini nih. Iya kan? Ini kan kalimat utama ya. Yang namanya topik itu pasti nggak akan jauh-jauh dari kalimat utama. Ya. Topik itu akan sama dengan kalimat utama atau ide pokok. Cuman ya lebih pendek aja. Tadi kalau kalimat utamanya kan ngomongin apa sih? Ngomongin tentang ada toxic chemical kan ya, ada toxic chemical. Terus juga tadi ada tentang warnya ya dan petition. Gitu kan? Gitu ya. Ada juga waternya tadi. Oke. Nah, kira-kira ini 4 hal ini tuh termasuknya kemana sih di sini? Ini yang A-nya typo ya, ini tuh harusnya habit kali ya. Nih. Oke, ini habit, ini tadi kesehatan ya. Ini kesehatan, ini gaya hidup ya kan? Ini gaya hidup. Environment itu berarti lingkungan ya. Dan terakhirnya ekosistem ya. Oke, ya mirip lah sama lingkungan ekosistem ya. Nah, kalau di sini kan udah pasti kalau ngomongin tentang toksik kan racun, ya kan? Terus juga tadi ini ngomongin tentang resiko tinggi. Untuk apa? Resiko tingginya pasti untuk keracunan kan dan lain sebagainya ya, zat-zat kimia lainnya yang bisa merusak tubuh. Berarti ini bakal berhubungan jelas dengan health atau kesehatan. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini dia lebih fokusnya topiknya ke kesehatan. Oke, next. Nah, kalau soal yang ini kalau kita lihat sebenarnya ini ya pertanyaannya ya. The word highlighted can also be replaced by titik-titik. Kalau yang ada beginian, teman-teman, ini pasti hubungannya sama sinonim ya. Berarti kalau sinonim kan kita harus tahu dulu ya makna katanya apa. Nah, kita sebenarnya tinggal bisa sih kita langsung kayak meraba-raba ini kayaknya artinya ini. Tapi kadang kalau di bahasa Inggris tuh suka beda ya kalau kita nge-translate langsung sama kita lihat konteks dalam kalimatnya. Nah, ini boleh kita lihat dulu dari awal ya, ini kalimatnya. BPOM cited several studies from the European Food Safety Authority that highlighted the minimum effect on humans because data showed that the substance exposure was too low to affect one's health. Oke, jadi kalau kata BPOM dia habis tip ya beberapa penelitian lah dari badan di Eropa sana, badan makanan di sana ya, yang mereka itu meng-highlighted. Nah, kita kan nggak tahu ya. Kan kalau teman-teman ingatnya highlighted tuh kayak di Instagram tuh ada tuh highlight gitu kan. Nah, kalau di sini mereka meng-highlight tentang apa? Tentang efek minimum dalam manusia gitu ya. Because data showed that the substance exposure was too low to affect one's health. Ya, karena katanya data menunjukkan tentang paparan dari zat tersebut itu
rendah untuk flek itu berarti menyerang gitu ya si kesehatan seseorang gitu. Oke, jadi dia intinya tuh dia lagi melihat penelitian-penelitian yang lain dan mereka itu meng-highlight ini. Berarti kan dia tuh intinya lagi menganalisis ya. Kalau menganalisis di sini berarti kita bisa ambil jawabannya focus on. Kenapa focus on? Ya sebenarnya focus on itu sama aja kayak terfokus. Jadi mereka ini lagi melihat penelitian-penelitian dan mereka fokusnya itu ngomongin tentang ini gitu, tentang minimum effect-nya gitu ya. Jadi fokus on ya. Nah, kalau elaborate itu dia menguraikan ya. Menguraikan. Kalau integrate itu dia ya integrate itu kan kayak integrasi ya, berarti kan menyatukan gitu ya. Kalau integrate ya. Conducted ini melaksanakan ya. Terus kalau demanded itu dari kata demand itu kan artinya permintaan ya. Berarti ini kayak meminta atau menuntut sesuatu gitu ya. Itu ya artinya ya. Jadi yang paling cocok memang yang fokus on. Oke, next nih. Nah, ini juga kita harus melengkapi kalimat yang ada titik-titiknya di sini. Kalau kita lihat di sini kan based on this situation, the government titik-titik-titik regarding a chemical compound often found in gallon 19-liter plastic water containers. Jadi berdasarkan situasi tersebut, situasi yang atas ini nih. Nah, pemerintah nih harus bagaimana gitu kan di sini kan titik-titik-titik tentang si zat kimianya tersebut. Berarti kita harus tahu kan ini lagi ngomongin apa ya. Ya, ini kan di sini ada kata-katanya nih depannya. Ada kata-kata should be, ada kata has to, ada ought to, ada must. Artinya sih semuanya di sini harus gitu ya, harus atau kayak seharusnya juga gitu ya. Artinya berarti kan ini kayak saran ya. Ya kita harus tahu dulu masalahnya apa. Nah, di sini kita lihat aja dari sini. The petitioner ya, orang yang bikin petisinya gitu ya, believes no Indonesian authorities have made any moves to warn the public about potential health risks caused by chemical substance. Artinya, si orang yang bikin petisi ini percaya kalau nggak ada kebijakan di Indonesia yang membuat satu gerakan gitu ya, atau gebrakan untuk memperingatkan masyarakat atau publik tentang ini, tentang potensi resiko kesehatan yang diakibatkan dari zat kimia tersebut. Jadi masih kurang gitu ya untuk kebijakannya. Nah, terus dia bilang di sini kan berdasarkan situasi itu pemerintah harusnya kayak gimana berarti? Berarti harusnya kayak gimana? Harusnya membuat kebijakan seperti itu kan yang mensupport biar warganya jadi mengerti tentang itu. Berarti jawabannya adalah must establish a legal body to deal with and provide education and guidance to the public. Jadi pemerintah itu harus mendukung, harus mencoba untuk membangun sebuah badan hukum yang nantinya dia bakal mengurusi tentang itu tadi, untuk memberitahu ke publik tentang pentingnya potensi kesehatan yang tadi terganggu itu gitu ya. Jadi ini ada provide education and guidance to the public. Ada kata publiknya itu sih yang penting ya. Kenapa nggak yang A, Kak? Should be forced to create a new regulation. Sebenarnya yang A itu ya bisa juga, cuman di sini ada kayak kata-kata force. Force itu kan kayak semacam dipaksa gitu ya. Dan ini nggak ada publiknya sih sebenarnya. Kan harus ini tujuannya buat publik gitu kan gitu. Jadi yang ini agak kurang lengkap lah ya. Jadi udah jawabannya yang E. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya penjelasan untuk soal UTBK Subtes Bahasa Inggris. Semoga membantu and good luck!